Indonesia dengan kondisi geografis yang beriklim tropis mampu menumbuhkan kelapa sawit dengan subur. Industri kelapa sawit sendiri menjadi industri yang sangat ekonomis bagi bangsa Indonesia. Namun, tanaman kelapa sawit bukanlah tanaman asli yang berasal dari Indonesia, melainkan tanaman yang berasal dari Afrika Tengah dan Afrika Barat. Pada tahun 1848, orang Belanda membawa 4 benih kelapa sawit ke kebun raya Bogor. Setelah ditanam dan tumbuh subur, kelapa sawit mulai disebarkan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kelapa sawit adalah industri yang sangat dijanjikan karena di Eropa minyak kelapa sawit sangat dibutuhkan. Pada tahun 2019, dari data yang didapat, Indonesia dan Malaysia menjadi produsen terbesar kelapa sawit di dunia yang mampu menyumbangkan kebutuhan dunia sebesar 85% minyak sawit. Indonesia sendiri menyumbangkan sebesar 58% dengan produksi total 42,50 juta ton dalam setahun. Produksi yang besar ini mampu meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Menurut data dari BPS, Indonesia mendapatkan devisa sebesar 15,57 miliar US dollar atau setara dengan 220 triliun rupiah. Selain itu, Indonesia yang memiliki industri kelapa sawit mampu memperkerjakan sebanyak 16 juta pekerja baik secara langsung ataupun tidak langsung. Lalu, dari banyaknya manfaat ini, apa saja produk turunan yang dihasilkan dari minyak sawit? Yang pertama, ada coklat. Kedua, ada minyak goreng. Yang ketiga, ada sabun. Yang keempat, ada make up. Yang kelima, ada bahan bakar biodiesel. Dan masih banyak lagi. Di balik manfaat dan keuntungan ekonomis yang didapat dari industri kelapa sawit, masih banyak persepsi negatif mengenai industri ini. Dampak yang ditimbulkan dari industri kelapa sawit dapat merusak lingkungan. Dari data BPS tahun 2019, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai 14 juta hektar yang dimiliki oleh golongan swasta, BUMN, dan petani lokal. Dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya mencapai 10,30%. Ini belum diperparah dengan keadaan di tahun 2025 yang akan memperluas perkebunan sawit sebesar 26 juta hektar. Kita tahu bahwa pembukaan lahan kelapa sawit dilakukan dengan cara pembakaran hutan lahan gambut. Selain itu, belum lagi ditambah ada pembukaan lahan sawit yang dilakukan secara ilegal, dan tentu ini akan merusak lingkungan sekitar. Dampak dari pembakaran hutan akan meningkatkan karbon dioksida di udara dan akan menyebabkan pemanasan secara global. Selain itu, flora dan fauna akan kehilangan tempat tinggalnya karena pengalih fungsian lahan hutan menjadi perkebunan sawit. Selain itu, masih ada isu mengenai konflik antara perusahaan kelapa sawit dengan penduduk sekitar perkebunan soal lahan kepemilikan. Menanggapi isu negatif tersebut, pada tahun 2004, konsumen dan produsen kelapa sawit di seluruh dunia membentuk RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil, yang merupakan sistem sertifikasi yang menjamin produksi kelapa sawit dilakukan secara sustainable dan ramah lingkungan. Tujuan RSPO sendiri agar industri kelapa sawit dapat dipandang secara baik dan dapat menjaga lingkungan sekitar. Selain itu, pemerintah Indonesia dalam peraturan Presiden atau Perpres nomor 44 tahun 2020
tentang sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap industri kelapa sawit harus memiliki ISPO atau Indonesia Sustainable Palm Oil. Dalam ISPO tersebut memiliki tujuan yaitu memastikan para industri kelapa sawit mematuhi hukum-hukum dan melakukan industri secara ramah lingkungan serta menjaga kelestarian hayati. Terlepas dari itu semua, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang dapat kita lakukan untuk hal ini? Secara ekonomi kita tidak bakal atau akan sulit untuk berhenti mengkonsumsi minyak kelapa sawit karena telah menjadi produk konsumsi kita dalam sehari-hari. Selain itu, industri kelapa sawit menjadi pemasukan devisa terbesar di Indonesia. Namun, di lain sisi, kita juga tidak mau merusak lingkungan di Indonesia lebih parah lagi. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan adalah dengan menjadi konsumen yang bijak. Dengan menjadi konsumen yang bijak, kita akan mengonsumsi produk turunan kelapa sawit yang telah mendapatkan eco-label, baik secara RSPO maupun ISPO. Dengan mengonsumsi produk yang telah memiliki eco-label, secara tidak langsung kita membantu melestarikan lingkungan yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga membantu dalam memberhentikan produksi minyak kelapa sawit yang dilakukan secara ilegal. Menjadi konsumen yang bijak dapat dilakukan dengan cara kita memperhatikan dari mana asal produk yang akan kita konsumsi, bagaimana proses produksi tersebut, lalu yang terpenting, apa yang akan kita lakukan setelah produk yang kita gunakan telah habis. Satu orang dapat menentukan kelangsungan hidup lingkungan dengan apa yang mereka akan konsumsi. Oleh karena itu, saya memberikan Anda sebuah pilihan. Apakah Anda ingin menjadi konsumen yang bijak atau tidak? Jika Anda ingin menjadi konsumen yang bijak, maka Anda jangan menjadi konsumen yang tidak bijak. Sekian dari saya. Terima kasih.